Aku beli tes pack ya, ucap Regan yang tampak antusias. Mas nggak perlu. Baru 3 hari telat. Mungkin karena faktor kecapean dan banyak pikiran jadi terlambat, cegah Guan, mencekal lengan Regan. Aku harus ke apotek. Aku nggak ingin terulang lagi, Gi. Wajah Regan berubah semuram langit mendung. Nggak ada salahnya ngecek. Daripada menyesal kemudian. Giana melepas lengan suaminya. Keguguran yang pernah dialami setahun lalu meninggalkan trauma bagi mereka berdua. Aku ke apotek terdekat. Nggak lama. Regan mengambil kunci motor yang tersimpan di dalam mangkuk porselen kecil, di atas meja. Regan yang tidak mengenakan jaket, langsung tancap gas. Giana mengunci pintu utama. Tubuhnya yang terasa lengket dan kotor harus dibersihkan. Giana mandi secepat kilat. Perempuan yang mengenakan kaos ungu muda dan celana kulot panjang itu menyiapkan makan malam sembari menunggu Regan. Menghangatkan ayam kecap dan membuat acar timun wortel. Giana mendengar suara motor yang berhenti. Buru-buru membukakan pintu, menyambut sang suami. Regan tersenyum lebar sembari menunjukkan kantong plastik kecil berisi 4 alat tes kehamilan. Cobain sekarang, seloroh Regan. Cobain. Emang makanan. Besok pagi aja, Mas. Urin pertama, timpal Giana. Sekarang aja, Gia. Regan mendesak. Aku ingin tahu sekarang. Baiklah. Giana mengambil 1 tes pack. Dia mencari wadah kecil dulu untuk menampung urin, lalu masuk ke kamar mandi. Regan dipersilakan masuk oleh Giana setelah menampung urin. Mas yang pegang. 30 detik, ucap Giana. Perhatikan batas maksimal. Oke. Regan memasang timer di ponsel. Alat tes itu dicelupkan ke dalam urin. Regan terlihat tegang. Sedangkan Giana lebih rileks. Keduanya saling memandang dan tersenyum tipis. 30 detik bagai 30 tahun. Masih garis 1, ucap Regan, agak kecewa. Giana meraih strip tes kehamilan dari tangan Regan. Tunggu 10 menit lagi, Mas. Selama itu. Ada yang cepat, sih, sahut Giana menaruh alat tes kehamilan di atas selembar tisu kering. Dia membuang air urin, dilanjutkan mencuci kedua telapak tangan. Lebih baik makan dulu. Keduanya keluar dari kamar mandi. Giana mengusulkan diulang besok pagi. Karena kondisi urin yang masih pekat sehingga alat tes kehamilan bisa memberi hasil yang akurat. Memang pernah terlambat haid? Belum pernah. Kadang malah maju sehari 2 hari, papar Giana. Regan mengangguk-angguk. Perasaan kecewa mulai bisa dinetralisir. Dalam hatinya dia percaya Giana mengandung. Hubungan intim yang pertama kali terjadi 2 mingguan yang lalu, setelah lama terpisah. Regan duduk di kursi meja makan, mengamati Giana yang menyiapkan makanan di meja. Mas, gitu banget natapnya. Aku berasa mau dicaplok, gurau Giana. Kamu cantik. Sudah berapa kali kamu mengatakan hal itu? Istrimu nanti besar kepala. Keduanya makan malam diselingi obrolan yang random. Ada tawa yang sesekali terdengar. Giana mengambil alat tes kehamilan. 30 menit berlalu, masih garis 1. Dirinya terlambat datang bulan karena kelelahan dan banyak pikiran. Terutama tentang Akma. Permisi. Yuhu. Astaga. Regan tersenyum tipis mendengar suara yang familiar. Apa gunanya bel pintu? Ella datang bersama suaminya. Pengantin baru itu tersenyum semeringah pada Regan. Kami pulang nonton film di bioskop, sekalian mampir, ujar Ella. Ini martabak telur buat Giana. Oh, jadi untuk Giana doang. Regan pura-pura cemberut. Ayo masuk. Giana yang di dalam kamar, buru-buru keluar. Menyambut Ella dan Aidan. Gi, nggak perlu repot-repot. Duduk sini. Ella seperti bisa membaca jalan pikiran Giana. Kami berdua nggak haus. Giana menurut saja. Duduk di sebelah Regan. Suasana agak kaku, karena hanya Ella dan Regan yang nyambung. Sementara Giana maupun Aidan hanya sesekali menimpali.
Aidan baru mengenal Regan, pun sebaliknya Gianna belum dekat dengan Ella. Mungkin dengan berjalannya waktu mereka bisa akrab karena semua berproses. Gan, kamu tahu siapa perempuan yang disukai Evan? Akhir-akhir ini dia rada pendiam. Lebih suka menyendiri. Gejala patah hati keknya, ucap Ella. Aku nggak tahu, sahut Regan, melirik Gianna yang agak gugup. Nanti juga move on. Santai aja, El. Ella dan suaminya berpamitan 20 menit kemudian. Gianna merapikan meja makan dan mencuci peralatan makan. Sedangkan Regan sudah masuk ke kamar, berbaring di tempat tidur. Gianna berbaring di sebelah suaminya setelah pekerjaan rumah tangga selesai. Gianna pikir karena capek seusai menempuh perjalanan jauh, Regan tidak minta jatah. Mereka akan mengobrol sampai mengantuk dan akhirnya tidur. Dengan lembut diciumnya bibir Gianna, tangan kirinya menyelinap di balik kaus, mengusap perut lantas naik ke atas. Akan tetapi, Regan berhenti karena teringat kemungkinan Gianna sedang hamil. Khawatir akan menyakiti si janin. Maaf. Regan membenarkan celana Gianna, juga bra dan kaus yang tersingkap. Maaf. Gianna bagai terjun ke dasar laut terdalam. Aku khawatir menyakiti janin di rahimmu. Kamu pernah mengalami keguguran, jadi harus lebih hati-hati, jelas Regan. Mas, tapi berhubungan intim waktu hamil nggak apa-apa kok, ujar Gianna, agak sewot. Hasilnya juga negatif. Kamu, kan, punya riwayat keguguran. Lebih baik konsultasi ke dokter dulu ya, ujar Regan. Cek. Harusnya tadi nggak perlu mancing-mancing. Bikin pusing aja. Gianna mencebik seraya menarik selimut. Kedua matanya terpejam. Selamat malam, Pak Regan. Regan tersenyum melihat pola istrinya yang menolak dipeluk. Aku bukan bayi, nggak perlu dikelon, cibir Gianna. Regan tetap memeluk Gianna yang sedang gusar. Gianna diam tapi bibirnya manyun 5 cm. Tes pack 4 hari kemudian, ucap Regan. Iya, Mas Regan. Aku tuh terlambat karena stres. Kayaknya gitu. Gianna mengulangi opininya. Bukannya aku nggak berharap, hanya berusaha. Realistis. Sedangkan Regan tetap kekeh dengan pendapatnya bahwa istrinya hamil hanya belum terdeteksi. Ke dokter aja, supaya lebih jelas. Nanti di USG. Sekalian kalau udah positif aja, Mas. Malas bola-balik. Keras kepala. Itu karena Mas tadi bikin kentang aja. Gianna memunggungi Regan dengan wajah bersungut-sungut. Awas, tunggu saja pembalasan dendamku. Aku nggak yakin kamu bisa balas dendam, bisik Regan setengah meledek. Udah, tidur. Kebangkrutan sudah di ujung mata. Dan, hasil diagnosis sudah diterima. Akma mengalami gejala stroke ringan. Lelaki tua itu tidak percaya. Mengatakan para dokter tidak kompeten. Akma yang keras kepala mengabaikan penyakitnya. Mengabaikan nasihat. Meskipun stroke ringan berlangsung singkat, harus tetap diwaspadai karena dapat mengancam jiwa. Tak hanya itu, terkena stroke permanen akan meningkat. Stroke ringan juga berpotensi komplikasi seperti gagal jantung dan demensia. Anda harus minum obatnya, Pak, Charlie mengingatkan. Aku sedang pusing memikirkannya perusahaan, Charlie. Aku harus mengeluarkan uang untuk memberi pesangon pada karyawan yang di PHK. Aku rela menjual aset-asetku. Akma memegang lengan kanannya yang kesemutan. Tolong jangan mengabaikan kesehatan, Pak Akma. Anda sendirian, jangan sampai sakit. Sudah diam. Aku bisa membayar perawat untuk merawatku. Aku tidak butuh keluarga. Bentak Akma. Dia ingin mengucapkan sesuatu tapi tidak bisa, lidahnya terasa kaku. Pandangan matanya kabur. 4 hari kemudian, dia dirawat di rumah sakit. Otot wajah melemah dan membuat salah satu sisi wajah menurun. Mengalami kelumpuhan dan sulit bicara. Sekarang Akma hanya bisa menyesali, dia terduduk di kursi roda di taman rumah sakit, menikmati udara pagi dan sinar mentari.
Dia ditemani Charlie, si asisten sedang mengurus administrasi kepulangan. Akma akan menjalani rawat jalan. Pandangan Akma tertuju pada pasien lelaki yang seusia dirinya, yang sama-sama duduk di kursi roda. Pasien itu ditemani oleh dua orang yang lebih muda, sepasang suami istri. Mereka bercengkrama. Sesekali Akma mendengar kata-kata semangat yang terlontar. Ada rasa iri, karena dia sendirian. Pak Akma, aku sudah selesai mengurus administrasi. Nanti siang Anda diperbolehkan pulang. Ada jadwal terapi yang sudah dijadwalkan, kata Charlie. Iya, sekarang antar aku Kama. Akma bicara kurang jelas. Apa perlu menghubungi Pak Regan, Pak? Supaya bisa membantu. Tidak perlu. Akma menatap tajam Charlie. Dia tidak sudi meminta bantuan apalagi meminta belas kasihan pada Regan yang tidak berbakti. Lebih memilih perempuan seperti Gianna. Charlie mendorong kursi roda seraya berkata, saya sedang mencarikan Anda perawat untuk di rumah, Pak Akma. Disebabkan susah bicara, Akma tidak menyahut. Hanya mengangguk. Anda jangan terkejut, jika membaca atau mendengar berita bahwa perusahaan Anda sedang jadi topik, karena kebangkrutan. Akma memejamkan matanya. Setidaknya dia masih punya rumah dan tabungan. Pak Akma, saya tahu kondisi keuangan Anda. Rumah Anda sekarang memerlukan perawatan dan pajak yang besar. Bagaimana kalau dijual, Anda pindah di pedesaan? Tak sudi. Akma tidak ingin jadi bahan gosip karena tinggal di rumah biasa. Tidak akan pernah menjual satu-satunya rumah yang tersisa. Makasih, Gi. Aku sangat berterima kasih sekaligus merasa malu. Kenapa malu, Mbak? Gianna mengepit ponsel menggunakan dagu dan pundaknya. Kedua tangan sibuk membereskan meja yang kotor oleh tepung terigu dan telur yang pecah. Dulu aku jahat banget. Gianna membuang napas pelan. Tangan kirinya memegang ponsel. Bah, tolong jangan bicarakan masa lalu, yang lalu biarlah berlalu. Gimana kabar Ibu dan Davi? Sehat. Usahanya lancar, kan? Lumayan, mulai ada pelanggan. Moga bisa mencukupi kebutuhan Mbak Mae dan Davi. Aku tutup dulu ya, Mbak. Iya. Gianna memutus sambungan, lantas melanjutkan pekerjaannya. Akhir-akhir ini dirinya merasa cepat lelah sehingga menutup pesanan untuk esok hari. Gianna yang biasanya bisa sekuat Wonder Woman, kemarin tertidur di ruang kelas pada saat mata kuliah umum. Padahal dia tidur jam 9 malam bangun pukul 4 pagi. Tidak ada percintaan yang menguras tenaga dan mengacau jam tidur, karena sang suami enggan bercinta. Regan beralasan khawatir menyakiti si janin kecil. Gianna harus bersabar. Hari itu Regan sepertinya lupa mengenai tes pack karena buru-buru ke pelabuhan. Nggak ada salahnya dicoba. Gianna melepas celemek. Karena sudah seminggu telat, kemungkinan hamil. Kalaupun tidak, Gianna harus memeriksakan diri. Dia mengambil tes pack di laci meja lampu. Seharusnya tadi pagi, tapi tidak apa-apa. Siapa tahu akurat. Rasanya susah bernapas saat menunggu hasil alat tes kehamilan. Bibir Gianna menganga karena tidak percaya melihat muncul satu garis merah yang samar. Gianna tertawa sekaligus menangis. Cepat-cepat meraih ponsel, Gianna menelepon Regan ingin segera memberitahu. Tapi sepertinya sang suami sedang sibuk-sibuknya. Lebih baik aku mampir sekalian bawa makanan. Gumam Gianna. Terkendala SIM, Gianna tidak berani mengendarai motor apalagi harus melewati jalan utama. Kalau melipir gang, Gianna masih berani. Ketika mengunci pintu, ada telepon dari Tere. Gianna meletakkan kantong plastik di meja. Halo, Tere. Gianna, apa kabar? Aku baru bisa nelepon. Baik. Tere, maaf aku tutup dulu. Nanti aku telepon balik. Oke. Gianna meraih kantong plastik, lalu berjalan cepat menuju taksi online yang sudah sampai. Sebenarnya bisa tetap menelepon Tere, tapi Gianna tidak suka bertelepon ria dengan adanya orang asing, yakni si sopir. Khawatir mengganggu dan tidak bebas.
Taksi itu berhenti di depan tempat usaha Regan. Gianna bergegas turun, bersamaan dengan mobil sedan hitam Eropa yang berhenti tepat di pintu pagar. Gianna melihat perempuan cantik turun dari kendaraan roda 4 itu. Dari penampilannya terlihat jelas dari kalangan atas. Perempuan bergaun putih motif daun itu membawa paper bag berlogo toko kue terkenal. Siapa wanita itu? Gianna menutup pintu mobil taksi, membiarkan perempuan itu masuk terlebih dahulu. 2 menit kemudian, Gianna melangkah masuk. Tejo yang tergopoh-gopoh menghampiri Gianna. "Bu bos, datang." "Aku bukan bosmu," sahut Gianna. "Pak Regan di mana?" "Ada di teras samping, menerima tamu." "Bu Yona." "Siapa dia?" "Yang pesan meja makan dan kursi tamu, Bu Regan." "Oh, gitu. Udah sering datang." Ini yang kedua. Gianna pun berjalan menuju teras samping rumah. Ada Regan, Yona, dan 1 pegawai yang sedang mengobrol. Yona tampak mengeluarkan kotak kue. "Ini buat kamu, Gan. Pasti suka. Kamu suka kue lumpur, kan?" Yona mendekatkan kue lumpur ke mulut Regan. "Aku bisa makan sendiri. Terima kasih. Lain waktu, Ripka yang akan membantumu. Karena dia yang mulai mengurusi pesanan," kata Regan. "Untuk desain, ada Panji." Regan mulai memperkerjakan 2 anak kuliahan. Waktu kerjanya pun sangat fleksibel, sesuai kebutuhan. Gianna mendecakkan lidahnya, karena tatapan Yona yang terus memandangi Regan. Haruskah Gianna berdoa seperti ibu-ibu yang pernah viral di aplikasi TikTok? "Ya, Tuhan. Aku ingin suamiku terlihat seperti biawak di mata perempuan lain." Gianna bicara sendiri. "Maafkan aku, Tuhan. Jangan terlihat seperti biawak. Aku ingin suamiku sehat, usahanya berkembang." Gianna menepuk-nepuk perlahan bibirnya. Padahal Regan hanya mengenakan kaos oblong hitam dan celana jeans. Belum sempat bercukur sehingga rahang, dagu, dan atas bibir terlihat samar bulu-bulu halus. Tapi pesona suaminya memang mampu menghipnotis perempuan yang melihat. Gianna menyingkirkan rasa cemburunya. Tidak boleh terbawa emosi, resiko mempunyai suami berparas tampan. Gianna berjalan mendekat, senyum tersungging. Seharusnya tadi memakai pakaian terbaik dan termahal. Bukan kemeja kebesaran yang dipadankan rok plisket panjang. "Sore," sapa Gianna. "Sore, sayang." Regan, yang langsung menggamit pinggang Gianna. "Ini Gianna, istriku." "Hai. Aku Gia." Gianna mengulurkan tangannya ke arah Yona terlebih dahulu. "Yona. Senang bertemu denganmu." "Aku tidak tahu Regan sudah menikah lagi," ucap Yona menjabat tangan Gianna, lalu dilepas cepat. "Sudah setahun kami menikah," ungkap Regan. "Kalau begitu, aku pergi dulu." Yona berpamitan. "Hati-hati di jalan, Yona." Gianna tersenyum lebar. Sebagai tanda otoritas, dia memegang pundak Regan. Setelah Yona pergi, Gianna menyalami Ripka. "Hei, Ripka, Bu." Ripka sangat ramah. Gianna ingin protes ketika dipanggil Bu. Tapi mungkin sebagai bentuk penghormatan karena istrinya Regan, si pemilik usaha. "Pak Regan, saya pamit pulang dulu," pamit Ripka. "Bentar, Ripka," cegah Gianna, mengambil 1 kotak snack dari kantong plastik, yang isinya pastel dan donat. Lantas membuka kotak kue pemberian Yona, ada lemper, risoles, onde-onde, dan kue lumpur. Gianna mengambil beberapa kue yang ditambahkan di kotak snack miliknya. "Untukmu." "Terima kasih, Bu Gia." Ripka menerima kotak snack yang susah tertutup karena isinya penuh. Gianna menatap tajam suaminya. "Udah kenal lama dengan Yona?" "Kami pernah satu sekolah waktu SMP." "Oh." Gianna manggut-manggut. "Sejak kapan suka kue lumpur?" "Ternyata kamu dengar obrolan tadi." "Dari dulu memang suka." "Kenapa nggak ngomong, aku bisa bikinnya." "Nanti ditulis apa aja yang Mas suka," ujar Gianna, yang berusaha tidak cemburu.
Tapi dari nada bicaranya terdengar sinis. Iya, nanti aku beritahu. Regan ingin sekali mencium bibir cerewet itu. Giana membawa kotak kue ke ruangan depan. Tampak Farouk dan Tejo sedang mengobrol karena sudah selesai bekerja. Mas Tejo, Mas Farouk, ini ada kue. Bagi berdua ya, ucap Giana, menaruh kotak kue di meja bulat. Wah, makasih, Bu Bos. Farouk menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Matur nuwun sangat. Tejo langsung menyerbu kue tanpa malu-malu. Farouk menceritakan kalau Tejo sedang menjalani hubungan serius dengan perempuan yang dikenalnya waktu mengantar barang ke Jakarta. Kapan kenalannya, Jo? Aku nggak lihat, celetuk Regan. Anu, Pak Bos. Waktu makan nasi goreng. Pak Bos, kan, keluar warung waktu itu, hehehe. Jelas Tejo cengengesan. Beneran serius. Regan mengambil lemper, memakannya dengan santai. Dia baru tersadar Giana menatap bengis. Lemper itu tetap dihabiskan karena tidak ingin membuang makanan. Iya, Pak. Dari kemarin, dia nginep di rumah ibu. Datang ke Semarang 2 hari lalu, Tejo menjelaskan. Kalau ceweknya udah ndeprok di rumah orang tuamu, segera dihalalkan, Farouk menimpali. Kalian berdua boleh pulang. Bawa aja semua makanannya, suruh Regan. Tejo membagi makanan dengan adil. Dia dan Farouk kemudian berpamitan. Mereka berdua berboncengan naik motor matic milik Farouk. Regan mendekati Giana yang berdiri di dekat jendela yang terbuka. Gi, mengapa manggil Tejo dan Farouk dengan embel-embel Mas? Regan mengunci tubuh istrinya, sehingga terperangkap di antara tembok dan tubuhnya. Loh, Mas itu panggilan untuk orang yang lebih tua, kan? Mereka berdua lebih tua dari aku, sanggah Giana. Harusnya kamu manggil Ripka dengan embel-embel Mbak. Dia lebih tua dari kamu kayaknya. Regan memprotes. Ya udah, besok-besok panggil nama aja. Kamu itu ya. Regan memagut bibir atas Giana. Mas, ada yang ingin aku sampaikan. Ciumannya nanti aja, bau lemper pemberian Yona. Ya, ampun. Giana. Regan makin gemas dengan sikap Giana. Gara-gara lemper tidak boleh mencium. Apa yang ingin kamu sampaikan? Tangan Giana merogoh ke dalam saku kemeja. Memperlihatkan benda pipi pada Regan. Pak Regan, aku hamil. Otu jadi mama papa. Untuk memastikan kita periksa ke dokter. Beneran. Regan meraih tes pack di tangan Giana. Garis kedua terlihat berwarna merah muda. Giana mengangguk. Hari ini tepat terlambat 8 hari. 7 hari ya. Lupa aku. Regan memeluk Giana erat-erat. Meluapkan emosi kebahagiaan. Dia berjanji dalam hati akan berusaha lebih keras untuk kebutuhan istri dan anaknya. Ayo, pulang. Udah malam, ajak Giana, yang merasa ngeri melihat ruangan yang temaram. Regan melepas pelukannya, menutup semua jendela dan pintu. Menyalakan lampu teras, dan memastikan semua peralatan sudah dirapikan. Naik motor nggak apa-apa, Gi? Tanya Regan yang khawatir. Nggak apa-apa, Mas. Asal jangan ngebut, sahut Giana, membonceng menyamping karena mengenakan rok. Tangan kanannya memegang perut Regan. Regan tidak ngebut, posisi motor selalu di lajur lambat. Sangat berhati-hati sekali karena membawa istrinya dan si kecil yang masih di dalam perut Giana. Telapak tangan Giana meraba-raba kasur di sebelahnya. Karena tidak menemukan keberadaan Regan, kedua matanya terbuka untuk memastikan. Suaminya tidak ada di tempat tidur. Apa sudah pergi bekerja? Tapi semalam suaminya tidak memberitahu akan pergi pagi-pagi sekali. Atau mungkin lupa. Giana mendengar suara benda terjatuh di lantai dari luar kamar. Buru-buru Giana beranjak turun dari pembaringan. Mas Regan. Aku mengganggumu ya? Regan mengambil wajan yang jatuh. Giana tidak menjawab. Selain wangi aroma masakan, dia juga mengendus pewangi pakaian. Mas cuci baju? Tanya Giana.
Mulai pagi ini, aku yang akan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sahut Regan. Kamu nggak perlu masak, pesan aja di aplikasi pesan antar. Siap. Nanti sore kita ke dokter. Aku udah tanya sana-sini cari rekomendasi dokter kandungan, papar Regan. Karena pagi sampai siang aku sibuk banget. Iya, Mas. Aku nurut aja kata suami, ucap Giana. Regan memasak telur ceplok bumbu kecap dan labu siam yang hanya dikukus. Segelas teh hangat juga sudah tersedia. Gi, untuk sementara kamu tutup usahamu. Atau cari pegawai. Aku nggak ingin kamu kelelahan. Masalah uang adalah tanggung jawabku, kata Regan, duduk di sebelah Giana. Pokoknya kamu harus hati-hati. Terdengar sangat membatasi, tapi itu demi kebaikan dirinya. Giana mengangguk. Oke, bos. Regan mengusap-usap perut Giana yang masih rata. Dek, bantu papa jaga mamah. Nggak kebalik, Mas. Kalian berdua saling menjaga kalau papa sedang kerja. Regan merunduk tubuhnya, menciumi perut Giana. Ponsel milik Regan di ujung meja berdering. Regan menyambar perangkat elektronik tersebut. Dahinya mengernyit melihat nomor kontak yang tidak tersimpan. Dia ragu-ragu kala jari jempolnya menggeser ikon berwarna hijau. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Regan. Saya Charlie, Aspri Pak Akma. Ada apa? Pak Akma sakit stroke. Kondisinya saat ini stabil. Tapi tidak menutup kemungkinan terkena penyakit komplikasi lainnya. Kau ingin aku menjenguk Pak Akma? Tebak Regan. Saya hanya memberitahu, Pak. Aku tidak peduli. Bagiku Pak Akma hanya orang asing. Regan mematikan panggilan. Paginya yang penuh semangat mendadak lesap. Tidak ada kekhawatiran maupun rasa iba. Mengingat apa yang telah dilakukan Akma. Pak Akma sakit apa, Mas? Stroke? Tengok saja, Mas. Orang angkuh seperti dia nggak perlu diperhatikan, Giana. Walaupun kami masih ada hubungan darah, aku nggak merasa kasihan. Terdengar jahat, ya. Giana tidak mampu menjawab. Akma telah memisahkan mereka berdua dengan segala manipulasi. Akma mengambil alih harta Regan. Akma juga menyuruh Regan berlutut dan mencium kaki. Fakta-fakta tersebut sangat menyakitkan. Aku juga tahu kondisi perusahaan. Sebelum benar-benar tutup permanen mereka menjual sisa-sisa stok barang di gudang dengan diskon besar-besaran, ungkap Regan. Perusahaan Pak Akma bangkrut. Iya, Gi. Karena beberapa faktor di antaranya, penggelapan uang perusahaan, pemimpin yang lemah dan korup. Kita sudahi pembicaraan tentang Pak Akma. Itu membuat moodku jelek, tandas Regan. Aku berharap, semoga kesehatan Pak Akma membaik, Mas. Giana meraih gelas teh. Menyeruput pelan. Regan mengambil piring yang diisi nasi dan lauk. Makan yang banyak, biar sehat, katanya. Mengetahui suasana hati Regan yang sedang tidak baik, Giana menurut tanpa protes. Porsi nasinya cukup banyak. Nasinya pasti kebanyakan, kan? Tebak Regan, menggunakan sendok memindah nasi dari piring Giana ke piring lain. Kamu nggak mual? Nggak, Mas. Mungkin menyusul. Ngomong-ngomong, sejak kapan bisa masak? Tanya Giana. Walaupun telur ceplok agak gosong, tapi lumayan enak. Sejak kapan ya? Sejak semalam. Aku cari menu makanan yang simpel. Regan makan cepat karena buru-buru. Dia mencium kening Giana sebelum pergi. Berjanji akan pulang tepat waktu supaya bisa menemani periksa ke dokter. Giana mencuci piring dan gelas. Dia termangu sejenak setelah meletakkan piring di rak. Mendadak ingin makan bakwan sayur. Membayangkan bakwan hangat-hangat dan cabai rawit hijau, membuat air liur Giana berproduksi banyak. Karena masih jam 6 pagi, Giana memutuskan ke pasar terdekat. Dia mengeluarkan motor dari garasi bertepatan dengan munculnya Lady. Temannya itu tersenyum lebar. Kardigan yang dikenakan Lady warna oranye tua. Mau kemana, Gia? Pasar. Kamu sendiri ngapain pagi-pagi kemari?
Aku olahraga keliling komplek. Pakai baju hangat. Giana membuka pintu pagar. Dingin. Kenapa nggak ngajak suamimu yang ganteng? Tanya Lady. Udah berangkat kerja, sahut Giana, mendorong motor keluar, kemudian menutup pintu pagar. Mau ikutan ke pasar? Boleh-boleh. Kamu yang depan ya. Ternyata aku dimanfaatkan. Lady pura-pura cemberut. Hanya membuat waktu kurang dari 10 menit, Giana dan Lady sampai di pasar. Mau belanja apa? Kol, wortel, cabai rawit. Jawab Giana. Cuma itu. Ya. Bisa beli di warung Mbak Tutut, Gi, ujar Lady. Malas aku tuh, orangnya jutek. Milih-milih kadang nggak boleh milih. Seperti jagung, pernah dikasih yang udah layu dan bau asam. Aku milih yang masih fresh katanya udah pesanan, cerocos Giana. Nggak sekali 2 kali. Iya, sih. Terus cuma kol dan wortel. Pengen bakwan. Beli aja. Nggak mau. Pengen bikin sendiri. Selain beli kedua jenis sayuran itu, Giana membeli kangkung dan sawi sendok. Sedangkan Lady membeli getuk pisang. Giana menuju los buah-buahan. Membeli jeruk dan buah manggis. Lady pun ikut-ikutan beli. Ternyata kamu pindah ke kota ini. Heh, kamu siapa? Hardik Lady mendelik tajam. Giana tersenyum sinis saat melihat Ndari. Mereka bertemu kembali, mungkin karena ada urusan yang belum terselesaikan. Dia dulu teman sekerja, Led. Nggak perlu dihiraukan. Yuk, pulang, ucap Giana. Masih sombong ya. Padahal si Regan udah bangkrut. Mending aku, punya calon suami yang sederhana tapi punya usaha sendiri. Bukan warisan, ejek Ndari. Ih, sok banget. Lady rasanya ingin mengambil buah nanas yang disumpalkan ke mulut Ndari. Giana menarik lengan Lady. Nambah dosa meladeni orang kayak dia. Duh, manusia kayak gitu perlu merasakan ditabok sepatu. Lebih dari itu. Seingatku pernah minta maaf, tapi nggak tulus, tutur Giana. Giana bertanya-tanya, apa yang dilakukan Ndari di kota Semarang? Mungkin perantau yang bekerja. Giana mengenakan gaun terusan selutut berwarna abu-abu muda, rambut panjangnya diikat rapi. Dia duduk di sofa, memangku piring berisi sisa bakwan tadi pagi. Dia mendengar suara pintu pagar yang dibuka, suara mesin motor, suara langkah, kemudian benda jatuh, kemungkinan helm, terakhir suara umpatan sang suami. Regan masuk bagai badai, menerjang cepat. Dia masuk ke kamar, 10 menit kemudian keluar dengan pakaian rapi. Kemeja lengan pendek coklat muda dan celana panjang putih. Maaf, agak telat, ucapnya. Jadwalnya, kan, jam 5 sore. Aku pikir nggak bakalan telat. Giana meletakkan piring di meja. Karena teringat naik motor, Giana berganti pakaian. Mengenakan celana berbahan kain dan atasan putih dengan sulaman bunga-bunga di bagian kerah. Regan menghela napas pendek. Andaikan punya mobil, tentu saja Giana bebas memakai rok. Mas, kok malah ngelamun sih? Dek, doain papa supaya bisa beli mobil. Walaupun second, biar mamah nyaman. Regan berbisik di dekat perut Giana. Mulai. Giana merengut. Itu, kan, doa yang baik. Klinik yang mereka tuju, cukup terkenal di kalangan ibu-ibu. Regan mendapatkan rekomendasi dari Ella dan Rita. Mereka sampai setelah menempuh perjalanan 15 menit. Giana dan Regan duduk di kursi tunggu. Mereka menunggu antrean cukup lama. Regan agak gugup. Sebenarnya bukan pengalaman pertama, karena dulu pernah mengantar Sarah. Ruangan tunggu cukup dingin, tapi membuat Regan kegerahan. Yang diperiksa aku, Mas. Aku tahu, Giana. Regan menghembuskan nafas cepat. Giana Larasati. Pintu ruangan konsultasi terbuka. Seorang perawat menunggu di ambang pintu. Giana dan Regan berjalan memasuki ruangan. Seorang dokter berusia 40 tahunan duduk di balik meja. Menyapa ramah. Dan, mempertanyakan alasan mereka datang.
Giana pun menjelaskan telat haid 8 hari. Perawat membantu Giana berbaring di ranjang setelah menimbang badan, lalu dicek tekanan darah. Dokter berdiri di sisi ranjang, menyiapkan alat ultrasonografi. Atasan Giana disingkap, dan perutnya dibaluri gel. Sensor bergerak perlahan di permukaan perut Giana. Kemudian muncul hasil ultrasonografi di monitor. Karena usia kehamilan masih awal, hanya terlihat kantong kehamilan. Giana disarankan periksa kembali 3 minggu lagi, janin akan terlihat di usia kehamilan 6 mingguan. Giana juga menjalani tes darah. Dokter menuliskan resep vitamin, dan karena Giana pernah keguguran, dokter menyarankan puasa hubungan badan. Selama kehamilan, Dok? Tanya Giana. Kita lihat tumbuh kembang janin dan kondisi ibu Giana. Kalau normal dan tidak ada gangguan, saat usia kandungan 3 atau 4 bulan, boleh kok berhubungan. Lama, gumam Giana agak manyun. Pak suami pasti tidak keberatan demi kesehatan ibu dan bayi, kata dokter. Tentu saja tidak keberatan, Dok, sahut Regan. Konsultasi pun selesai. Dari klinik mereka ke rumah Adi, karena Rita mengundang makan malam. Giana duduk di sofa, Lisna dan Rita duduk di samping kanan kirinya. Sama-sama mengusap perut. Wah, bentar lagi aku punya cicit, ucap Lisna. Namanya kira-kira apa, Gan? Waduh belum tahu, Eyang Lis. Nunggu jenis kelaminnya dulu, sahut Regan. Cowok kayaknya, harap Rita. Gagah. Mendadak Adi menyeletuk. Merek sarden. Eyang pingin sarden. Regan bertanya seraya mengambil ponsel di meja. Mengecek pesan dari Faruk. Bukan, nama bayimu, Gan. Jelas Adi bercanda. Giana Regan. Giana tertawa. Tapi tidak dengan Regan, Rita, dan Lisna, mereka bertiga melotot tajam. Jangan mendelik sewot gitu. Hanya bercanda. Adi merasa bersalah, menundukkan kepalanya dalam-dalam.